from Satu Jombang, madrasahnya para juara dan pengusaha. Let me introduce myself. My name is Kurnia Putri Nanti and my partners name are Ainur Fadila, Elia Rahmawati Rahayu. Today we will present our research and title is Analisis Metering Rendah Kalori Berbahan Dasar Bonggol Pisang dan Singkong dengan metode Heat Moisture Treatment sebagai produk pendukung ketahanan pangan. Data GFSI pada tahun 2020 hingga 2021, indeks ketahanan pangan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,2%. Cukup besar bukan? Masyarakat Indonesia cenderung menyukai makanan-makanan instan atau junk food seperti mie instan dan lainnya. Padahal, makanan junk food atau instan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti diabetes, kolesterol, hipertensi, dan lain sebagainya. Menurut data BPS pada tahun 2020 di Kabupaten Jombang saja menghasilkan pohon pisang sebanyak 256.000 sekian pohon. Pohon pisang yang sudah berbuah biasanya akan ditebang oleh masyarakat karena dianggap tidak berguna. Padahal bonggol pisang sendiri memiliki berbagai macam manfaat. Selain bonggol pisang, Indonesia menempati urutan kelima produksi singkong sebesar 16,35 juta ton. Selama ini, singkong hanya dipandang sebagai pangan inferior, namun tidak dipandang dengan kandungan gizinya dan karbohidratnya sebagai substitusi nasi pangan yang sangat besar. Rumusan masalah pada penelitian kami yaitu 1. Bagaimana karakteristik dari mie MBS? 2. Komposisi mie MBS mana yang paling optimal? 3. Bagaimana pengujian kadar abu, kadar air, kadar protein, elongasi, kadar lemak, dan daya serap air dari mie MBS? 4. Bagaimana potensi mie MBS sebagai produk penunjang ketahanan pangan di Indonesia? Tujuan dari penelitian kami yaitu 1. Mengetahui karakteristik dari mie MBS. 2. Mengetahui komposisi mie MBS yang paling optimal. 3. Mengetahui pengujian kadar abu, kadar air, kadar protein, elongasi, kadar lemak, dan daya serap air dari mie MBS. Dan yang terakhir yaitu mengetahui potensi mie MBS sebagai produk penunjang ketahanan pangan di Indonesia. Waktu dan tempat penelitian kami di Laboratorium Kimia Satu Jombang. Berikut adalah proses pembuatan mie MBS. Berikut ini adalah tabel komposisi dari mie MBS kami. Berikut ini adalah hasil dari proses pengujian HMT selama 7 jam dengan suhu 100 derajat Celcius, bisa dilihat pada sajian tabel berikut. Berikut ini adalah pengujian mie MBS secara kualitatif dengan benedik dan karbohidrat. Berikut ini adalah pengujian secara kuantitatif menggunakan uji lab, yaitu kadar abu, kadar air, kadar protein, dan kadar lemak. Berikut ini adalah hasil pengujian daya serap air pada sampel mie MBS. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad dan kawan-kawan pada 2019, mie hanya dibuat dari bonggol pisang saja. Namun pada penelitian kami kali ini, mie kami dibuat dari bonggol pisang dan mock-up untuk memperoleh mie yang optimal. Potensi mie kami di kalangan masyarakat memiliki peluang yang cukup tinggi karena ditinjau dari cara pembuatannya yang mudah, harganya yang murah, serta dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas bahkan untuk penderita kolesterol dan diabetes. Kesimpulan dalam penelitian kami yang pertama yaitu karakteristik dari mie MBS sebelum dimasak yaitu berwarna coklat dan memiliki tekstur yang keras, sedangkan karakteristik mie MBS setelah dimasak memiliki tekstur yang sedikit keras dan mengembang.
Kesimpulan yang kedua yaitu hasil pengujian kualitatif dan kuantitatif terhadap mie MBS didapatkan hasil sampel B yang paling optimal dan berdasarkan karakteristik tekstur warna dan rasa sampel B yang paling bagus. Kesimpulan selanjutnya yaitu pengujian mie MBS pada sampel B di kadar abu sebesar 2,56%, kadar air 26,78%, kadar protein 6,67%, elongasi 0,4 cm, kadar lemak 0,96%, serta daya serap air sebesar 16%. Kesimpulan yang terakhir Dewan Juri adalah potensi mie MBS kami sebagai produk penunjang ketahanan pangan Indonesia memiliki peluang yang tinggi di pasaran masyarakat karena memiliki kandungan gizi yang bagus, rendah terhadap lemak, serta dapat dikonsumsi untuk masyarakat luas terutama untuk penderita diabetes dan kolesterol. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.